Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perencanaan program audit. Saya Ria Fitriatus Solihah akan membacakan slide yang pertama. Yang pertama ada pendahuluan berdasarkan standar kinerja 2200 tentang perencanaan penugasan bahwa auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan perencanaan untuk setiap penugasan yang mencakup tujuan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya. Untuk itu, tujuan utama proses perencanaan audit adalah perancang pendekatan audit yang akan dilaksanakan agar memberikan jaminan bahwa audit dilakukan secara efektif dan efisien. Tahapan perencanaan audit internal terdiri dari pemilihan audite, persiapan penugasan, dan survei pendahuluan. Selanjutnya, perencanaan audit. Yang pertama, keseluruhan perencanaan audit didiskusikan, yang berarti memilih gabungan dari kelima jenis pengujian yang akan menghasilkan audit yang efektif dan efisien. Dalam mengembangkan rencana audit keseluruhan, auditor menggunakan 5 jenis pengujian untuk menentukan apakah laporan keuangan itu telah disajikan secara wajar, yang antara lain 1. Prosedur pengukuran risiko. Standar pekerjaan lapangan mengharuskan auditor untuk mendapatkan pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya. Untuk itu, mengukur risiko salah saji material dalam pelaporan keuangan klien perlu dilakukan karena dapat juga menilai risiko salah saji tersebut. Yang kedua, ada pengujian pengendalian. Misalkan, ada hasil pengukuran atas tujuan akurasi untuk transaksi penjualan tersebut itu bernilai rendah, sedangkan untuk tujuan material yang terjadi adalah sedang. Lalu, ketika kebijakan-kebijakan pengendalian dan prosedur diyakini telah dirancang dan dengan efektif, auditor mengukur risiko pengendalian tersebut pada suatu tingkat yang menggambarkan efektivitas relatif terhadap pengendalian-pengendalian tersebut. Untuk mendapatkan bukti yang telat dan mencukupi untuk mendukung pengukuran tersebut, auditor melakukan pengujian pengendalian. Yang ketiga ada pengujian substantif transaksi. Pengujian substantif merupakan prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji rupiah atau yang seringkali disebut dengan salah saji moneter, yang secara langsung berpengaruh pada ketepatan saldo laporan keuangan. Auditor mengandalkan 3 jenis pengujian substantif. Yang ketiga jenis itu adalah pengujian substantif transaksi, prosedur analitis substantif, serta pengujian terperinci saldo. Pengujian substantif transaksi digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit terkait transaksi tersebut telah terpenuhi untuk setiap kelompok transaksi. Yang keempat ada prosedur analitis. Prosedur analitis ini melibatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Standar auditor mengharuskan prosedur analitis dilakukan selama perencanaan dan penyelesaian audit. Meskipun tidak diharuskan, prosedur analitis juga dapat dilakukan untuk mengaudit saldo akun. Yang kelima ada pengujian terperinci saldo. Pengujian terperinci saldo memfokuskan pada saldo akhir buku besar baik untuk akun-akun neraca maupun laba rugi. Penekanan utama dalam sebagian besar pengujian atas perincian saldo adalah pada neraca. Pengujian saldo akhir sangat penting karena bukti yang biasanya didapatkan dari suatu sumber yang independen dipandang sangat dipercaya. Selanjutnya ada pemilihan audite. Untuk menyusun perencanaan, penugasan audit jangka pendek atau jangka panjang dapat dilakukan dengan pemilihan secara sistematis, audit secara ad hoc, dan permintaan audit yang berasal dari direksi, komite audit, dan audite.
Dalam pemilihan secara sistematis, saat ini SKAI lebih didorong menggunakan metode audit internal berbasis risiko. Metode ini menyediakan jaminan bahwa risiko akan dikelola dalam kerangka preferensi risiko organisasi, sehingga pemilihan auditor ditentukan dengan beberapa tahapan. Lalu ada persiapan penugasan audit. Pada tahapan ini dimulai dengan penunjukan tim yang akan terlibat penugasan oleh SKAI dengan tujuan agar tim mempunyai payung hukum yang kuat bahwa tim tersebut melaksanakan audit atas perintah atasan. Dalam persiapan terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafirati Agustin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya untuk penerbitan surat tugas. Fungsi pokok surat tugas ini adalah pemberitahuan kepada audite bahwa akan dilaksanakan penugasan audit di unit tersebut. Surat tugas ini sebaiknya diterima beberapa hari sebelumnya tanggal dilaksanakannya first meeting agar audite melakukan persiapan diri. Adapun isi dari surat tugas tersebut meliputi yang pertama ada dasar audit, yang kedua tujuan audit, yang ketiga ruang lingkup audit, yang keempat objek dan lokasi audit, yang kelima periode audit, yang keenam waktu pelaksanaan audit, dan yang ketujuh susunan tim audit. Untuk koordinasi dengan auditor lain, kerjasama audit akan bermanfaat bagi semua pihak karena dapat menghindari penugasan audit yang tumpang tindih. Selain itu, jika objek yang diaudit sama, maka tim pada periode tersebut dapat meminta penjelasan kepada lembaga audit sebelumnya. Komunikasi dengan audite sebelum dilaksanakan penugasan perlu dilakukan agar memberikan audite waktu untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan, baik dokumen yang diperlukan maupun staf yang akan ditugasi. Dalam hal ini, audite juga dapat mengajukan keberatan terkait dengan waktu atau jadwal pelaksanaan audit. Untuk pengumpulan informasi dalam melakukan persiapan audit, SKAI perlu melakukan koordinasi rencana audit dan pengumpulan serta penelaahan informasi umum mengenai objek yang akan diaudit. Untuk penyusun rencana penugasan, yakni terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni yang pertama, melakukan koordinasi dengan tim, yang kedua, menentukan jenis pekerjaan yang harus dilakukan, dan yang ketiga, menyusun format baik bentuk maupun isi laporan yang diinginkan. Penyiapan program audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kofifa, NIM 17190035. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perencanaan program audit yang sebelumnya telah dibahas oleh teman saya. Pada slide ini ada pembahasan mengenai penyiapan program audit. Program audit berisikan seperangkat prosedur analitis atau langkah-langkah audit dalam rangka pengumpulan dan pengujian bukti-bukti audit, serta mengemukakan opini tentang efisiensi, efektivitas, dan ekonomis aktivitas yang diaudit. Program audit setidaknya harus menyajikan beberapa hal berikut. Yang pertama, rencana yang sistematis untuk setiap fase pekerjaan yang dapat dikomunikasikan dengan semua personil audit yang terlibat. Yang kedua, alat pengendalian diri dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan audit yang telah dicapai untuk staf audit yang ditugasi. Yang ketiga, alat yang dapat digunakan untuk supervisor dan manajer audit agar mereka dapat meninjau dan membandingkan kinerja dengan rencana yang disetujui. Yang keempat, bantuan untuk pelatihan bagi anggota staf yang belum memiliki pengalaman dan memperkenalkan mereka semua dengan lingkup, tujuan, dan langkah pekerjaan audit. Yang kelima, bantuan untuk supervisor dan manajer audit yang memungkinkan pengurangan jumlah usaha audit langsung yang diperlukan. Dan yang terakhir, bantuan untuk membiasakan diri bagi staf auditor selanjutnya mengenai sifat pelaksanaan pekerjaan sebelumnya. Misalnya jenis audit yang dilaksanakan dan durasi waktu pelaksanaan penugasan. Pada slide selanjutnya ada pembahasan mengenai survei pendahuluan.
Survei pendahuluan merupakan bagian penting dari proses audit yang dijalankan dan menjadi alat bagi auditor terbaik untuk mendapatkan pemahaman mengenai wawasan, informasi, dan perspektif yang diperlukan untuk mendukung tujuan audit. Tujuan dari survei pendahuluan sendiri adalah untuk mengidentifikasi area-area yang beresiko tertinggi dan memberikan penilaian awal mengenai proses pengendalian internal. Survei pendahuluan biasanya terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, studi awal. Studi awal ini melibatkan pemeriksaan semua informasi yang tersedia bagi auditor tanpa menghubungi audite. Yang kedua, pertemuan pendahuluan yang memiliki maksud personil kunci audite harus dicek dan diperhatikan untuk memastikan bahwa auditor berkonsultasi dengan personil yang benar. Yang ketiga, pengumpulan informasi rinci. Tahap ini akan memerlukan pemeriksaan dokumen, mengamati operasi, dan mewawancarai personil kunci. Dan yang keempat, penilaian resiko. Penilaian resiko ini dapat dilakukan dengan menyusun nilai prioritas dari masing-masing komponen. Baik, saya akan melanjutkan presentasi studi kasus dari PPTI. Kasus audit atas aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia atau YPPI merupakan salah satu kasus keuangan paling kontroversial pada tahun 2008. Tim IT Indonesia meneliti adanya penyimpangan yang dilakukan para petinggi negeri ini, terutama karena melibatkan serentetan nama anggota Dewan Gubernur BI dan anggota DPR terkemuka. Sebagai hasil dari laporan BPK, kasus aliran dana YPPI kini telah terangkat ke meja hijau. Kasus aliran dana YPPI adalah murni temuan tim audit BPK. Tim tersebutlah yang menentukan rencana kerja, metode, teknik pemeriksaan, analisis, maupun penetapan opini pemeriksaan kasus tersebut sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku. Pemerintah pemeriksaan BI dan YPPI ini dilakukan oleh anggota Pembina Keuangan Negara II atau Angbin-Tama II dan Kepala Auditorat Keuangan Negara II dan Toratama II yang membawahi pemeriksaan BI. Selama periode bulan Februari hingga Mei 2005, tim audit BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BI tahun 2004. Tim audit BPK juga memeriksa Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau YLPPI yang berdiri pada tahun 1977 karena afiliasi lembaganya dengan BI. Pada bulan Maret 2005, tim audit BPK di BI menentukan adanya aset atau tanah BI yang digunakan oleh YLPPI. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut oleh Kantor Akuntan Publik Muhammad Toha atas perbandingan kekayaan YLPPI per 31 Desember 2003 dengan posisi keuangannya per Juni 2003 diketahui adanya penurunan nilai aset sebesar 93 miliar. Kronologi dari studi kasus ini terdapat 5. Yang pertama, pada bulan Maret 2005, audit BPK menemukan bahwa terdapat aset atau tanah yang digunakan oleh YLPPI. BI juga menyediakan modal awal YLPPI, memberikan bantuan biaya operasional serta mengawasi manajemennya. Yang kedua, berkaitan dengan dibuatnya peraturan tahun 1993 tentang penggunaan aset atau tanah oleh YLPPI serta hubungan terafiliasi antara YLPPI dengan BI, maka tim audit BPK meminta laporan keuangannya agar dapat diungkapkan dalam laporan keuangan BI. Yang ketiga, dari perbandingan kekayaan YLPPI per 31 Desember 2003 dengan posisi keuangannya per Juni 2003 diketahui adanya penurunan nilai aset sebesar 93 miliar. Informasi mengenai kekayaan YPPI per 31 Desember 2003 ini diperoleh dari laporan keuangannya yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Muhammad Toha. Yang keempat, Juni 2005 sampai Oktober 2006, tim audit BPK melakukan pendalaman dengan kasus dengan menetapkan sendiri metode teknik, objek, pengungkapan kasus dan analisis serta penetapan opini pemeriksaan. Yang kelima, Mei 2005, tim audit BPK melaporkan kasus aliran dana YPPI kepada Ketua BPK Anwar Nasution.
manipulasi pembukuan baik buku YPPI maupun buku Bank Indonesia pada saat perubahan status YPPI dari UU Yayasan Lama ke UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Kekayaan dalam pembukuan YPPI berkurang 100 miliar. Jumlah 100 miliar ini lebih besar dari penurunan nilai aset YPPI yang diduga semula sebesar 93 miliar. Sebaliknya, pengurangan dana YPPI sebesar 100 miliar tersebut tidak tercatat pada pembukuan BI sebagai penerimaan atau utang. Yang kedua, menghindari peraturan pengenalan nasabah bank serta UU tentang tindak pidana pencurian uang, di mana data tersebut dipindahkan dulu dari rekening YPPI di berbagai bank komersil ke rekening yang terdapat BI, baru kemudian ditarik keseluruhan secara tunai. Yang ketiga, penarikan dan penggunaan dana YPPI untuk tujuan berbeda. Tujuan pendirian yayasan semula ini bertentangan dengan UU Yayasan dan putusan RDG tanggal 22 Juli 2003 yang menyebutkan bahwa dana YPPI digunakan untuk pembiayaan kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang keempat, yang terakhir, penggunaan dana 31,5 miliar yang diduga untuk menyuap oknum anggota DPR. Sisanya 68,5 miliar disalurkan langsung kepada individu mantan pejabat BI atau melalui perantaranya, yang diduga dana ini digunakan untuk menyuap oknum penegak hukum untuk menangani masalah hukum atas 5 orang mantan anggota Dewan Direksi atau Dewan Gubernur BI. Padahal kelimanya sudah mendapatkan bantuan hukum dari sumber resmi anggaran BI sendiri sebesar 27,7 miliar. Bantuan hukum secara resmi itu disalurkan kepada para pengacara masing-masing dan dana 68,5 miliar. Penanganan kasus YPPI yang pertama pada tanggal 5 Juli 2005, Ketua BPK Anwar Nasution atau AN memanggil Gubernur BI Burhanuddin Abdullah atau BA. AN meminta yang bersangkutan untuk dapat menyelesaikan kasus tersebut dengan baik agar tidak menimbulkan gejolak politik maupun mengganggu karirnya sendiri atau karir semua pihak yang terkait. Yang kedua, pada tanggal 21 Juli 2005, Ketua BPK memberikan himbauan yang sama pada Pasca Suzeta atau PS. Kala itu, PS menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI dan kemudian diangkat menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Yang ketiga, Ketua BPK AN menyarankan untuk dapat menyelesaikan kasus aliran dana YPPI sesuai dengan aturan hukum termasuk UU tentang yayasan dan sistem pembukaan BI sendiri. Saran AN secara spesifik ada dua. Yang pertama, agar seluruh uang YPPI dapat dikembalikan. Yang kedua, agar pembukaan YPPI dapat dikoreksi kembali. Toleransi yang diberikan AN memberikan jangka waktu yang pertama memberikan jangka waktu penyelesaian oleh BI yang sama dengan tenggang waktu yang diperlukan tim audit BPK untuk mendalami kasus YPPI termasuk melengkapi data dan bukti. Yang kedua, bila uang YPPI dikembalikan dan pembukaan dikoreksi, AN akan menulis surat kepada penegak hukum bahwa tidak ada lagi kerugian negara. Yang ketiga, toleransi AN ini tidak dipenuhi oleh para pihak tergugat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.